Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa al-karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudariku sekalian yang dirahmati oleh Allah, kali ini kita sudah sampai pada bulan Muharram, yang mana bulan Muharram ini adalah bulan-bulan yang termasuk bulan yang telah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu termasuk 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, Ashhurul Hurum. Maka Allah mengabadikan 4 bulan yang mulia ini di dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatas syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah, ayat. Maka dalam hitungan bulan dalam 1 tahun ini adalah 12 bulan, namun Allah menetapkan dalam 12 bulan ini ada 4 bulan yang mulia, yaitu termasuk bulan salah satunya yaitu bulan Muharram yang telah diabadikan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah mengabadikan di dalam Al-Quran ada 4 bulan-bulan yang mulia? Karena banyak kejadian-kejadian yang mulia di dalam bulan Asyura, di dalam bulan Muharram. Coba kita ambil definisi dari kata Asyura, definisi dari Asyura, maka ulama berpendapat, kebanyakan ulama berpendapat bahwasanya Asyura, kata Asyura adalah hari ke-10 dari bulan Muharram, yaitu Yaumul Asyara fi syahril Muharram, yaitu hari ke-10 di bulan Muharram. Maka banyak sejarah yang diperintahkan atau keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Muharram ini atau bulan Asyura ini, yaitu salah satunya perintah puasa, di mana di waktu itu baginda Nabi Muhammad SAW dari Mekah, yaitu datang ke kota Madinah menjumpai seorang Yahudi yang sedang berpuasa di waktu itu. Maka baginda Nabi Muhammad SAW menanyakan, berpuasa apa kalian di hari ini? Puasa apa hari ini? Maka kaum Yahudi di waktu itu, orang-orang Yahudi yang melakukan puasa di waktu itu menjawab, hari ini adalah hari yang agung, hari yang mulia, yaitu hari yang mana Nabi Allah Musa alaihi salam diselamatkan oleh Allah dari kejarannya Fir'aun. Bahkan Allah menenggelamkan Fir'aun dengan bala tentaranya. Maka di waktu ini juga Nabi Musa alaihi salam berpuasa, bersyukur kepada Allah telah diselamatkan oleh Allah dari kejarannya Fir'aun. Jadi banyak sebenarnya sejarah-sejarah yang mulia yang ada di bulan Muharram ini. Maka di waktu itu baginda Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada sahabat, diriwayatkan oleh dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, beliau berkata, kala Nabi Muhammad datang ke kota Madinah yang disebutkan semacam tadi, maka Rasulullah SAW menyampaikan atau memerintahkan untuk berpuasa di bulan Muharram ini. Maka konon katanya orang kaum Quraisy juga berpuasa pada hari Asyura. Jadi disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu an dulu katanya kaum Quraisy itu berpuasa Asyura pada masa jahiliyah. Di waktu itu berpuasa, kaum Quraisy ini berpuasa Asyura. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan berpuasa Asyura pula hingga diwajibkan puasa Ramadan. Jadi sebelum adanya puasa Ramadan datang kepada umat muslim di waktu itu, atau datang kepada perintah datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka puasa Asyura ini sudah ada. Dan baginda Nabi memerintahkan untuk melakukan puasa di bulan Asyura, yaitu di tanggal 10 bulan Muharram ini. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW memerintahkan, andai kata aku masih hidup, kata baginda Nabi, diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, di waktu itu, andai kata aku masih hidup hingga tahun depan, pasti aku akan berpuasa pada hari ke-9, yaitu untuk agar supaya bisa membedakan bahwa puasanya orang Yahudi di waktu itu pada tanggal 10-nya, tapi baginda Nabi memerintahkan untuk kaum muslim di waktu itu, orang Islam di waktu itu,
berpuasa pada tanggal 9 yaitu At-Tasi'ah dan Asyura, maka Al-Imam Syafi'i di dalam kitab atau di dalam kitab Imla'nya menyebutkan ada 3, menegaskan bahwa disunnahkan berpuasa 3 hari di bulan Muharram ini, yaitu puasa Asyura, puasa Tasu'ah, ada yang Tasi'ah, ada yang menyebutkan Tasi'ah, ada yang menyebutkan Tasu'ah. Tasu'ah ini maksudnya tanggal 9 di bulan Muharram dan puasa hari ke-11 di bulan Muharram. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa puasa Asyura itu ada tingkatan, ada 3 tingkatan. Ada tingkatan yang paling rendah yaitu puasa di tanggal 10 Muharramnya, yaitu hari ke-10, yaitu Asyura, di hari Asyuranya saja. Kemudian ada tingkatan yang kedua yaitu dia berpuasa pada Asyura dan juga Tasu'ah dari tanggal 9 dan tanggal 10. Ada tingkatan yang paling tertinggi adalah puasa Asyura dari Tasu'ah, Asyura dan hari yang ke-11. Maka asal hukum puasa Asyura, para ulama berpendapat bahwa puasa Asyura itu hukumnya wajib sebelum diwajibkan puasa Ramadan pada tahun kedua Hijriah. Namun maka setelah diwajibkan puasa Ramadan, puasa ini menjadi puasa sunnah muakkad katanya, sunnah yang dianjurkan, dan inilah kebanyakan para ulama. Ini pendapat kebanyakan para ulama. Namun pendapat yang lain mengatakan bahwa puasa ini memang sejak dulu hukumnya sunnah muakkad, yaitu tidak wajib, cuman sunnah yang dianjurkan. Hingga diwajibkan datanglah perintah Allah mewajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan kepada umat muslim di waktu itu. Maka hukumnya kembali menjadi sunnah biasa. Namun pendapat ini masih lemah seperti yang ditegaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi keutamaan bulan puasa Asyura ini, Asyura juga termasuk puasa yang sangat dianjurkan oleh agama Islam. Rasulullah SAW bersabda, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulannya Allah, yaitu syahri kata Allah. Jadi puasa Muharram adalah bulanku. Jadi bulan Muharram ini adalah bulanku. Jadi di antara keutamaan puasa ini ialah dapat menghapuskan dosa setahun. Jadi fi sanatil madiyah. Jadi bisa menghapuskan dosa yang telah lalu, dosa setahun yang telah lalu dihapuskan. Namun ulama berpendapat bahwasanya dosa setahun yang lalu yang dihapus oleh Allah yaitu dosa-dosa yang kecil. Puasa hari Asyura, jadi berharap bahwasanya puasa, ketika kita melakukan puasa di bulan Asyura, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam riwayat yang lain pula bahwa Nabi Muhammad SAW ditanyakan tentang puasa Asyura, maka beliau menjawab puasa tersebut dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Nah, seperti yang telah kita ketahui, yang dimaksud dengan penghapusan dosa di sini adalah dosa-dosa yang kecil, bukan dosa-dosa besar. Tetapi apabila tidak memiliki dosa kecil, tapi kan mustahil manusia hidup itu ada dosa-dosa yang kecil. Jadi akan dihapus oleh Allah dosa-dosa yang kecil setahun yang lalu. Maka diharapkan adanya keringanan dari dosa-dosa besar ketika kita mendapatkan punya dosa-dosa besar yang tahun lalu. Maka berharap kepada Allah untuk mengharapkan ampunan dari dosa-dosa besar tersebut. Jika tidak, maka diangkatlah. Ketika tidak mempunyai dosa kecil, tidak mempunyai dosa-dosa yang besar, maka berharap kepada Allah untuk diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbedaan ada, berapa sih perbedaan puasa Asyura dan puasa Arafah kemarin? Sedangkan puasa Asyura disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW bahwasanya puasa Asyura akan menghapus dosa setahun yang lalu, sedangkan puasa Arafah yaitu mengampuni dosa setahun yang lalu saja kalau untuk puasa Asyura, sedangkan puasa Arafah dapat menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Jadi bukan dalam artian menghapus dosa yang akan 1 tahun yang akan datang. Kita ketika melakukan dosa di tahun depan itu di puasa Arafah kemarin, maka dosa itu sudah dihapus oleh Allah, sudah diampuni. Bukan seperti itu saudaraku dalam memahami hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi karena jawabannya adalah puasa ini, perbedaan puasa Arafah dengan puasa ini, sehingga
Ada bedanya ketika puasa Arafah itu ada penghapusan dosa, diampuni dosa pada tahun yang lalu di sanatil madiyah atau zaman mustakbal, zaman yang yaitu di tahun depan dihapus dosanya oleh Allah. Beda dengan Asyura, yaitu karena puasa Arafah adalah puasa yang diberikan khusus untuk Nabi Muhammad beserta umatnya saja, sedangkan puasa Asyura adalah puasa yang juga dilakukan Nabi Musa alaihissalam serta umatnya. Nah, dari sini kita tahu bahwa segala sesuatu yang diberikan khusus untuk Nabi Muhammad SAW, maka itu adalah spesial dan sangat istimewa kepada umat baginda Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melakukan apa yang telah baginda Nabi lakukan dan apa yang telah baginda Nabi ajarkan dan apa yang telah baginda Nabi Muhammad SAW perintahkan kepada umatnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.